Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mageti Novitasari, mahasiswi semester 3 dari Program Studi Pendidikan Guru Madarasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Saya dari kelas PGMIG dengan nomor induk mahasiswa 203200192. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Praktikum IPA. Sebelum ke video pembuatan praktikum dari salah satu jenis pesawat sederhana, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat merubah arah atau besaran dari suatu gaya, atau dalam artian lain, semua jenis alat yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ada beberapa manfaat dari pesawat sederhana, yaitu diantara lain dapat mengubah bentuk energi, memperbesar kecepatan, dan mengurangi gaya. Jenis-jenis dari pesawat sederhana yaitu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, tuas atau pengungkit, yang kedua, katrol, yang ketiga, bidang miring, dan yang keempat, roda berporos. Sebelum melakukan praktikum mengenai salah satu jenis dari pesawat sederhana yaitu bidang miring, saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu jenis dari pesawat sederhana yang terdiri dari bidang datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Bidang datar memberikan keuntungan yaitu memungkinkan kita untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Tujuan saya memilih bidang miring sebagai praktikum yang akan saya lakukan pada materi praktikum IPA ini yaitu untuk mengetahui kecepatan benda pada bidang miring tersebut. Selanjutnya, kita langsung membuat praktikum mengenai bidang miring. Sebelum itu, kita harus mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan alat dan bahan yang tersedia di rumah saya tanpa harus keluar rumah. Yang pertama yaitu saya menggunakan box berukuran kurang lebih 15 cm. Dan yang kedua, saya menggunakan juga box atau kardus ini kurang lebih berukuran 25 cm, lebih tinggi daripada box yang pertama. Dan yang ketiga, saya menggunakan beban, yaitu menggunakan solasi atau boleh dengan menggunakan benda lainnya, yang terpenting mempunyai beban yang bisa diangkat dengan menggunakan tali yang sudah diikatkan pada beban tersebut. Dan yang keempat, saya menggunakan papan clipboard sebagai media bidang miring. Dan yang kelima, saya menggunakan handphone untuk mengukur kecepatan waktu. Dan yang terakhir, saya menggunakan ballpoint dan buku tulis sebagai alat untuk mencatat waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya teman-teman, mari kita mulai praktikum kali ini. Di sini saya akan menggunakan 2 percobaan, yaitu percobaan pertama dan percobaan kedua. Langsung saja kita menuju ke percobaan yang pertama. Percobaan yang pertama yaitu kita menggunakan box berukuran kurang lebih dari 15 cm ini, kita letakkan di atas meja. Setelah itu kita ambil papan clipboard, kita letakkan di atas box seperti ini. Usahakan jangan sampai jatuh ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ukur kecepatan menggunakan handphone. Kita mulai, sebentar maaf. Ini usahakan harus kuat ya teman-teman. Kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Kita tarik. Sudah. Nah,
Waktu menunjukkan 2 detik lebih 80 second pada percobaan pertama. Percobaan pertama sudah kita lakukan dengan tinggi box kurang lebih 15 cm, yaitu kita memerlukan waktu 2 detik lebih 80 second. Selanjutnya kita menuju ke percobaan yang kedua, yaitu dengan menggunakan box kurang lebih 25 cm. Kita letakkan di atas meja. Setelah itu kita ambil papan clipboard lagi sebagai media bidang miringnya. Kita letakkan seperti ini. Jangan sampai jatuh ya teman-teman. Selanjutnya kita menggunakan media beban lagi dan kita hitung mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Selesai. Dalam percobaan kedua ini kita memerlukan waktu yaitu 2 detik 80 second. Nah, percobaan kedua sudah kita lakukan, yaitu kita membutuhkan waktu 2 detik 80 second untuk memindahkan beban tersebut dengan menggunakan ketinggian box yaitu kurang lebih 25 cm. Nah, setelah kita melakukan praktikum tadi melalui 2 percobaan, percobaan pertama menggunakan box pendek dengan ukuran kurang lebih 15 cm dan yang kedua menggunakan box yang lebih tinggi dengan ukuran kurang lebih 25 cm. Ternyata waktunya juga berbeda. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa bidang miring dapat mempermudah kita dalam memindahkan suatu benda. Semakin pendek bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil dan usaha yang dilakukan semakin kecil atau mudah, dan waktu yang diperlukan lebih lama. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi bidang miring, gayanya semakin besar dan usahanya yang dilakukan juga semakin besar, dan waktu yang digunakan semakin kecil atau relatif singkat dan efektif. Nah, seperti percobaan yang sudah kita lakukan tadi, menggunakan box pendek kurang lebih berukuran 15 cm dan juga menggunakan box tinggi kurang lebih berukuran 25 cm, ternyata hasil waktu yang ditentukan yaitu juga berbeda. Dengan menggunakan box pendek, waktunya lebih besar, akan tetapi gayanya sedikit atau tidak terlalu berat jika kita mengangkat sesuatu. Tapi begitupun sebaliknya dengan menggunakan box tinggi, kita membutuhkan waktu yang begitu singkat dan juga relatif efisien, akan tetapi gaya yang harus kita berikan yaitu besar. Sekian video praktikum dari saya untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah praktikum IPA. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan apabila ada kesalahan saya dalam melakukan praktikum atau ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.